Halo pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Gajayana News, informasi berita Malang Raya terkini bersama saya Injina Maharani dan inilah headline berita hari ini. Fluktuasi harga cabai di Pasar Karangploso dikeluhkan pedagang. Dudung tinjau SRMP Malang teguhkan optimisme siswa. Berita pertama hari ini, pemirsa, tidak stabilnya harga cabai di Pasar Sayur Karangploso, Kabupaten Malang menjadi keluhan para pedagang dalam beberapa pekan terakhir. Perubahan harga yang terjadi hampir setiap hari hingga menyulitkan pedagang dalam menentukan harga jual. Ketidakstabilan harga cabai ini diduga dipengaruhi oleh menurunnya aktivitas jual beli di pasar, serta berkurangnya permintaan dari program makan bergizi gratis atau MBG yang sementara libur mengikuti masa libur sekolah. Hal ini berdasarkan pantauan Gajayana TV pada Kamis 11 Juni 2026. Fluktuasi harga cabai di Pasar Sayur Karangploso, Kabupaten Malang menjadi keluhan para pedagang dalam beberapa pekan terakhir. Harga cabai yang sering berubah membuat pedagang harus menyesuaikan harga jual agar tidak mengalami kerugian. Kondisi tersebut dinilai memengaruhi penjualan para pedagang yang selama ini mengandalkan permintaan dari masyarakat dan sejumlah pelanggan tetap. Perubahan harga yang tidak menentu membuat pendapatan pedagang menjadi tidak stabil. Selain itu, aktivitas pasar yang cenderung sepi dalam beberapa hari terakhir turut memengaruhi jumlah penjualan cabai. Berkurangnya jumlah pengunjung pasar menyebabkan harga cabai tidak stabil. Berhentinya program makan bergizi gratis atau MBG selama masa libur sekolah juga menjadi salah satu penyebab berkurangnya permintaan cabai di Pasar Karangploso. Sebelumnya, program tersebut menjadi salah satu penyerap bahan pangan yang cukup membantu penjualan para pedagang. Titik Wijayanti selaku pedagang cabai menyampaikan bahwa harga cabai saat ini mengalami penurunan drastis. Jika sebelumnya cabai dijual dengan harga sekitar Rp35.000 per kilogram, kini harganya turun menjadi Rp28.000 per kilogram. Penurunan harga tersebut berdampak pada menurunnya omset pedagang yang sebelumnya mampu mencapai Rp50 juta, kini hanya berkisar Rp25 hingga Rp30 juta. Menurut pedagang, kondisi ini dipengaruhi oleh sepinya aktivitas jual beli di pasar, serta berhentinya permintaan dari program makan bergizi gratis atau MBG menjelang libur semester. Nama saya Titik Wijayanti, sebagai penjual cabai di Pasar Sayur Karangploso. Sama Mbak, kalau cabai hari ini turunnya drastis. Kemarin masih 34-35 ribu, sekarang jualan 28.000. Turunnya hampir 10.000. Turun Mbak, kemarin satu bawah itu masih dapat 50 juta, kalau sekarang mungkin dapat 25 ke 30 juta. Satu pasarnya sepi Mbak, terus kita sekarang kan MBG enggak belanja, itu malah makin sepi pasarnya. Harapannya semoga ada kenaikan Mbak, kasihan petani kan sekarang bibit, terus obat-obatan ini kan mahal. Kalau tidak diimbangi sama harga yang bagus kan jadi tidak dapat upah, bisa-bisa kurang, tidak cukup buat modalnya. Gitu, Pak. Ya semoga pasarnya tambah rame nanti. Dengan kondisi tersebut, para pedagang berharap aktivitas pasar dapat kembali normal dan permintaan dari berbagai sektor dapat meningkat, agar harga cabai menjadi lebih stabil dan pendapatan pedagang dapat kembali membaik. Dari Kota Malang, Nisa dan Anggita melaporkan. Berita selanjutnya, Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meninjau langsung pelaksanaan program Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 16 Kota Malang pada Jumat 12 Juni 2026. Dalam kunjungan tersebut, Dudung menanamkan semangat pantang menyerah dan optimisme kepada para siswa agar terus berjuang meraih prestasi, kesuksesan dan cita-cita di masa depan.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pengawasan terhadap program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan miskin. Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu terobosan pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Melalui konsep pendidikan berasrama, para siswa mendapatkan pendampingan secara menyeluruh selama 24 jam. Meliputi pembelajaran akademik, pembentukan karakter, pembinaan disiplin, pelayanan kesehatan, serta pengembangan bakat dan minat. Dalam dialog dengan para siswa, Dudung menekankan pentingnya memiliki semangat juang dan keyakinan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman mengatakan keterbatasan ekonomi tidak boleh menjadi penghalang bagi anak-anak untuk menggapai cita-cita dan mencapai kesuksesan. Sekolah rakyat bukan sekedar tempat belajar seperti sekolah pada umumnya. Program ini dirancang untuk membentuk generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, moral, kedisiplinan, dan keterampilan hidup yang kuat sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan. Sebagainya, di sini kita lihat anak dari putus sekolah, anak yang karena tidak mampu dari SD 1 dan 2, ini bisa bersekolah di sini. Saya dapat informasi dari Ibu Kepala Sekolah, para pembimbingnya, begitu sulitnya di awal-awal, bahkan ada yang pengen pulang dan sebagainya, tetapi melalui pembinaan karakter terutama moral kepada mereka, akhirnya mereka sekarang sudah jauh berbeda, bahkan ada yang berprestasi. Semua kebutuhan dipenuhi di sini, baik makan, snack, termasuk sarana dan prasarana, termasuk seragam dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ini harapan Bapak Presiden, tidak ada lagi anak yang tidak sekolah, harus berani memberantas kemiskinan sehingga semua mempunyai hak yang sama di dalam menempuh pendidikan. Ini luar biasa menurut saya, tahun ini sudah 166 dan target nanti sampai tahun 2029 itu 500 sekolah rakyat. Sementara itu, hasil pembinaan di SRMP 16 Malang mulai menunjukkan perkembangan positif. Banyak siswa yang sebelumnya memiliki rasa percaya diri rendah dan mengalami kesulitan beradaptasi, kini menunjukkan perubahan signifikan. Mereka menjadi lebih disiplin, mandiri, dan mulai menorehkan berbagai prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Dari Kota Malang, Angel melaporkan. Pemirsa, berita harga emas di tengah melemahnya rupiah akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Gajayana News. Pemirsa, masih bersama Gajayana News, berita selanjutnya. Menurunnya harga emas dalam beberapa pekan terakhir menjadi perhatian para pelaku usaha emas di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Meski nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih cenderung melemah, harga emas justru belum menunjukkan kenaikan yang signifikan. Kondisi ini membuat aktivitas jual beli emas di sejumlah toko emas di Karangploso menjadi lebih dinamis karena sebagian masyarakat memilih menunda pembelian sambil menunggu pergerakan harga yang lebih stabil. Hal ini berdasarkan pantauan Gajayana TV pada Kamis 11 Juni 2026. Harga emas yang masih mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir menjadi perbincangan. Kondisi tersebut terjadi di tengah nilai tukar rupiah yang masih melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Turunnya harga emas membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi. Sebagian konsumen memilih menunggu harga kembali stabil sebelum melakukan pembelian maupun investasi. Kondisi ini turut mempengaruhi volume penjualan di sejumlah toko emas. Meski ada peningkatan minat dari pembeli yang memanfaatkan harga turun, namun jumlah transaksi secara keseluruhan masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Menurut pelaku usaha emas, faktor pergerakan harga emas global serta ketidakpastian ekonomi menjadi penyebab utama fluktuasi harga yang terjadi saat ini. Sementara itu, pelemahan nilai tukar rupiah belum mampu mendorong kenaikan harga emas secara signifikan di pasar lokal.
Zidan selaku pemilik toko emas mengatakan bahwa harga emas hingga saat ini masih cenderung mengalami penurunan. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh pergerakan harga emas dunia yang menjadi acuan dalam penentuan harga emas di pasar lokal. Meski demikian, pihaknya tetap menjual emas sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Sebenarnya tapi memang harga emas dunia atau mungkin bisa dicek di Gold Price itu harga emas sekarang memang lagi turun-turunnya. Jadi memang secara pengaruh rupiah tidak berapa pengaruh karena memang yang menentukan harga emas itu di di harga emas itu sendiri. Kalau dari kebijakan sendiri untuk sekarang ya kita akan jual seperti harga emas pada pasarannya. Ketika turun kita pasti nggak jual yang harga tinggi. Per gramnya atau kalau sekarang 2,7 kita jual harga segitu. Dengan kondisi tersebut, para pedagang berharap harga emas dapat kembali stabil agar aktivitas jual beli meningkat dan minat investasi masyarakat kembali. Selain itu, kepastian kondisi ekonomi dan nilai tukar rupiah juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perdagangan emas di daerah. Dari Kabupaten Malang, Nisa dan Angel melaporkan. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax per 10 Juni 2026 membuat pengemudi ojek online atau ojol di Kota Malang harus mencari berbagai cara untuk mempertahankan pendapatan mereka. Harga Pertamax RON 92 naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Sementara itu, harga Pertamax Green 95 juga meningkat menjadi Rp17.000 per liter dari sebelumnya Rp12.900 per liter. Kenaikan tersebut dinilai menambah beban operasional harian para pengemudi ojol yang selama ini sudah menghadapi tekanan ekonomi akibat meningkatnya harga berbagai kebutuhan pokok. Biaya bahan bakar yang menjadi komponen utama pengeluaran harian kini semakin sulit diimbangi dengan pendapatan yang diperoleh. Sebagai langkah penghematan, sejumlah pengemudi memilih meninggalkan Pertamax dan beralih ke BBM bersubsidi jenis Pertalite. Mereka menilai biaya operasional saat ini sudah tidak lagi sebanding dengan pendapatan yang diterima setiap hari. Salah satunya Rizky Teguh, pengemudi ojol di Malang, mengaku merasakan dampak langsung dari kenaikan harga BBM tersebut. Menurutnya, melemahnya nilai tukar rupiah dan meningkatnya harga kebutuhan pokok semakin memperberat beban masyarakat. Ia menilai kenaikan harga Pertamax dilakukan mendadak tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Sangat berpengaruh sekali ya sama pendapatan kita ya Pak. Biasanya kan kalau kita itu 12.300 itu kan kita masih dapat untung ya Kak ya. Sekarang sudah berapa ini? Sudah 16.250. Itu juga kenaikannya sangat signifikan sekali Pak. Biasanya kalau kita Pertamax itu kan kita bisa ada untungnya lah berapa persen gitu. Kalau sekarang sudah 16.250 itu kita sampai-sampai nggak dapat untung sama sekali Pak. Kita sebagai ojek online itu sangat gimana ya, sangat dirugikan lah. Tapi ya mau bagaimana lagi, memang ini sudah kebijakan dari pemerintah juga, jadi kita harus siap menjalankannya. Sebelum naik itu kita pendapatannya masih agak stabil Pak, walaupun mungkin nggak terlalu banyak juga sih, tapi kan sudah banyak terbantu karena dari Pertamax itu kan kita bisa memotong waktu yang harusnya berapa menit itu kita bisa sampai lebih awal gitu loh. Karena sekarang BBM juga sudah naik, terutama Pertamax, jadi kita harus beralih ke Pertalite karena kan untuk masalah kantong itu lebih terjangkau untuk kita ya Pak. Yes, kita harapannya aja lah, bisa stabil terus bisa menyesuaikan ya Pak ya, bisa menyesuaikan kebutuhan sama pemasukan kita aja, karena beberapa hari ini kan banyak yang menjerit juga ya Pak ya, bukan hanya kita tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia juga. Hal senada disampaikan oleh Budi Santoso, pengemudi ojol yang memutuskan beralih ke Pertalite meski sebelumnya selalu menggunakan Pertamax. Menurutnya, harga Pertamax saat ini sudah terlalu tinggi untuk menunjang aktivitas kerja sehari-hari. Ia berharap harga Pertalite tidak ikut mengalami kenaikan di tengah kondisi ekonomi yang semakin berat. Mendengar kenaikan tadi ya saya kaget. Terus saya cek di Pertamina, bener tarifnya udah naik. Nah, akhirnya ya ganti ke Pertalite terpaksa. Iya, untuk Pertamaxnya kan jadi 16.000
1.250. Sebelumnya kan cuma 12.300. Oh, harapannya sih ya aplikasinya bisa menyesuaikan harga BBM naik, cuma nanti imbasnya ke customernya lah, itu masih ada kan efeknya. Dengan meningkatnya harga BBM, biaya operasional pengemudi ojol diperkirakan akan terus bertambah. Karena itu, para pengemudi berharap pemerintah dan perusahaan aplikasi dapat mempertimbangkan penyesuaian tarif layanan ojol agar beban kenaikan biaya operasional tidak sepenuhnya ditanggung oleh pengemudi. Dari Kota Malang, Angel melaporkan. Pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali dengan berita aksi sosial Pemkot Malang. Jangan kemana-mana, tetap di Gajah News. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Berita selanjutnya. Pemerintah Kota Malang memberikan perhatian khusus kepada Suwito, seorang pemulung di Jalan Kelapa Sawit, Kelurahan Sukun, yang sempat viral di media sosial. Kunjungan ini dilaksanakan pada Senin 8 Juni 2026 melalui kunjungan langsung Wali Kota Malang. Pemkot menyalurkan bantuan sembako, fasilitas pendidikan gratis bagi cucu Suwito, serta layanan kesehatan dan pendampingan sosial. Kunjungan Wali Kota Malang ke rumah Suwito menjadi wujud kehadiran pemerintah dalam memastikan warga yang membutuhkan mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang layak. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota berbincang langsung dengan Suwito dan keluarganya untuk mengetahui kondisi serta kebutuhan yang diperlukan. Selain menyerahkan bantuan sembako, pemerintah Kota Malang juga memastikan cucu-cucu Suwito dapat mengakses fasilitas pendidikan gratis. Langkah ini dilakukan agar cucu-cucu dari Suwito tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya dan mendapatkan hak belajar yang sama. Pada saat yang sama, pemerintah Kota Malang juga memberikan layanan kesehatan bagi keluarga Suwito. Pemeriksaan dan pendampingan kesehatan dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan keluarga tetap terpantau dan mendapatkan penanganan yang dibutuhkan. Dalam kunjungan tersebut, turut hadir sejumlah organisasi perangkat daerah terkait, di antaranya Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta perangkat kecamatan dan kelurahan setempat. Keterlibatan berbagai dinas ini menjadi bagian dari upaya penanganan terpadu sesuai kebutuhan keluarga. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan bahwa Dandi, cucu dari Suwito, sudah siap untuk bersekolah lagi. Dinas Pendidikan juga memfasilitasi pendidikan gratis pada Dandi dan kakaknya. Pihak Puskesmas dan Dinas Kesehatan juga akan melakukan pengecekan kesehatan mata gratis pada Suwito. Alhamdulillah, juga tadi saya sudah minta ke Dendi yang selama ini tidak mau sekolah. Tadi akhirnya Dendi siap untuk sekolah. Saya sudah minta Pak Dinas Pendidikan untuk memfasilitasi sekolahnya, termasuk juga kakaknya. Dan Pak Suwito juga punya mata penglihatan yang katanya tidak terang. Nah, saya sudah minta Pak Kadinkes dan Kepala Puskesmas datang ke sini untuk siap untuk dicek. Awalnya Pak Suwito tidak berkenan untuk diperiksa kesehatannya, tapi ini setelah kita ajak ngomong, Pak Suwito benar untuk diperiksa. Pemerintah Kota Malang menegaskan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat sesaat, melainkan akan diikuti dengan pendampingan berkelanjutan melalui dinas terkait. Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga Suwito, sekaligus memastikan seluruh warga mendapatkan akses terhadap pelayanan dasar yang layak. Dari Kota Malang, Nisa, Riko, dan Fauzi melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini dalam Gajah News. Saya Angelina Maharani beserta kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan Gajah News, sumber informasi berita Malang Raya terkini yang selalu hadir di Gajah TV. Lebih dekat dan inspiratif.